tanpa iman hidup ini hambar. Ya bisa hartanya banyak, bisa depositonya dalam posisi yang baik-baik saja dimiliki, tapi percayalah, kenikmatan sejati adalah saat hati ini bersama yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Memberi, yang mengkaruniai rezeki, yang memberi kedamaian, yang memberi keselamatan, yang Maha Bijaksana, yang Maha Adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang dimaksud daripada al-iman wal haya, iman adalah kehidupan. Kita bisa menikmati hidup ini dengan nuansa keimanan. Boleh jadi diuji dengan keuangan, diuji dengan faktor kesehatan, diuji dengan aneka problematika kehidupan. Kalau iman tetap lekat dalam kalbu, dia tidak pernah merasa sendiri, selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di balik sakitnya dia yakin Allah yang Maha Kuasa tetap menganugerahi rahmat untuk masuk ke dimensi hikmah. Dengan iman, saat lapang, saat muda, saat diberi kejayaan, saat diberikan hal-hal terkait sesuai yang diinginkan, dia senantiasa alhamdulillah ya Allah, ini karunia darimu. Dengan iman, saat dilanda dengan berbagai persoalan hidup dan kehidupan, terkait kesulitan dengan ekonominya, keuangannya, satu masalah belum selesai, tiba lagi, datang lagi masalah baru, dan bahkan bertubi-tubi, diuji dengan sakit, diuji dengan problematika rumah tangganya, dia tetap dengan iman disikapi, dengan ridho disikapi, tetap ikhtiarnya maksimal. Dia percaya dengan ujian hidup dan kehidupan, Allah Maha Baik, Allah Maha Bijaksana. Justru dia menyelam lebih jauh, sarana baginya untuk terus mawas diri. Dia tidak meronta-ronta dan menyalahkan yang Maha Kuasa. Dia banyak menyelam ke dalam dirinya. Dia sikapi dengan arif bijaksana. Dia tetap sabar, seraya ikhtiar maksimal, seraya dia tetap gantungkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para nabi, para rasul, aulia-aulia Ilaahi Ta'ala, syuhada, sholihin, luar biasa semua. Keimananlah yang menjadikan kehidupannya indah. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bagaimana Nabi Isa alaihissalam, dan para nabi-nabi dan rasul-rasul yang lainnya. Terlebih bagaimana Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai 13 tahun di Mekah. Sahabat-sahabat terus diserami dengan nuansa kalbunya, dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti luar biasa iman yang membujang menjadikan tetap eksis, dan akhirnya dalam keadaan kondisi apapun, lapang, sempit, sehat, sakit, jaya, sulit, dalam berbagai ujian, jikalau iman masih tetap bersemayam dalam kalbu,
tetap terasa indah karena merasa selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika selain Allah yang segala-galanya, bukan Allah lagi yang di atas segala-galanya, maka kalau sudah demikian berarti keimanan kita tidak lagi utuh, maka alamat hal ihwal yang tidak nyaman akan diperolehnya. Dilanjutkan, Dr. Syekh Aid Al-Qarni ini menuturkan, wa biqadri imanika quwwatan wa dhaifan hararatan wa barudatan takunu sa'adatu wa rahiduka wa tama'ninatuk. Seberapa besar, kuat atau lemah, hangat atau dingin keimanan, maka sebatas itu pula kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, ketenangan sesuai dengan kadarnya. Seberapa besar, lemah, kuat, seberapa hangat, dingin, seberapa batasnya keimanan kita, sesuai itu pula lah kebahagiaan, ketentraman, dan kedamaian, ketenangan yang diperoleh. Semakin mantap keimanannya kepada Allah, di saat ramai sendiri asyik, terlebih saat munajat, terlebih saat asyik di tengah malam dengan tahajudnya. Pantas Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyik sampai bengkak kakinya saat tahajud lama berdirinya, asyik rukuknya, sujudnya, sampai istri beliau, wahai kakanda kekasih Allah, Allah sudah sedemikian memberikan karunia besar, tetap kenapa masih saja ya Rasulullah kakanda tetap melakukan hal ihwal, berdiri tegak beribadah pada Allah? Jawabannya sederhana, tidakkah aku ingin mewujudkan syukur? Tuh, akhirnya kalau iman sudah mantap dalam kalbu, diucapkan dalam lisan, wujudnya dalam perbuatan, asyik bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kalau imannya lemah, kalau imannya, keyakinannya dalam kalbunya bergeser, maka ibadah hilang kelezatannya, kayaknya cepat saja. Bahkan akhirnya saya sudah tahajud, saya sudah duha, saya sudah munajat begini-gini saja, ya perlu menyelam lebih jauh terkait keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kalau sudah man arafa nafsah faqad arafa rabbah, man arafa rabbah fasadal jasad. Kalau sudah mengenal Allah, lebur dirinya, kehidupannya penuh dengan kesadaran, keimanan, memandoi hidup dan kehidupannya, jalan cara berpikirnya dan kejiwaannya terkontrol. Iman mengendalikan pikiran, hawa nafsu. Kalau sudah demikian, maka insya Allah jadilah imannya terus menghujam, dan bukan hanya itu, Allah berikan kedamaian di hati sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Tuh, ya, dalam surat Al-Fatihah, wallazi
anzalas sakinah, dialah Allah yang memberikan sakinah, kedamaian, ketenangan, ketentraman. Untuk siapa? Fi qulubil mu'minin. Ini ayatnya. Di hati orang yang beriman. Karena inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia yang takwa. Takwa yang dilandasi dengan iman. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ya Allah yang memberikan kedamaian di hati orang yang beriman. Bisa dengan kekayaannya dia tetap Allahnya, hartanya di luar kalbunya, walaupun biasa saja, tentram, diberikan amal yang ujian apapun, tentram, damai. Karena kata-kata Allah, firman ini benar. Allah memberikan kedamaian di hati orang yang beriman. Bukan hanya itu, liyazdadu imanan ma'imanihim, ditambah lagi keimanannya. Kalau sudah benar keimanan, ditambah terus terasa nikmat, tambah lagi, Allah berikan lagi, Allah limpahkan lagi. Karena dari syukurnya ditambah, karena dari tawakalnya dicukupkan, ditambah liyazdadu imanan ma'imanihim. Tuh ya. Dan teruslah semuanya ini akan bisa digapai. Katakan, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Niscaya kamu akan dicintai Allah. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan berikan ampunan atas hilaf dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah amat sangat Maha Pengampun bagi belas kasih dan sayangnya. Saat kita benarkan keimanan kita, maka akan hilang sekutu-sekutu lain, melainkan mutlak la ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagai penutup, karena agar mencintai Allah, Allah pun cinta ikuti Rasulullah. Untuk ikuti Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Untuk siapa? 3 syaratnya. Liman kana yarjullah, siapa yang berharap berjumpanya dengan Allah. Bagaimana bisa jumpa kalau nggak kenal, nggak tahu? Tuh, menyelam lagi. Artinya ma'rifatullah. Terus menyelam ke dalam diri, menyadari keberadaan nafas, menyadari diri ini adalah sejak bangun tidur, tertidur lagi, Allah Maha Baik, Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, mantap keimanannya pada hari akhirnya. Dan wa dzakarallaha katsira, cirinya senantiasa banyak terpaut zikirnya, ingatnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah lapangkan rahmati kita semua. Iman adalah kehidupan, maka jangan sampai kita mengalami krisis iman terus dan terus. Itulah sebabnya setiap Jumat khatib berwasiat, ittaqullah haqqa tuqatih, takwa dengan sebenar-benarnya takwa, wasiat untuk selalu tingkatkan iman dan takwa. Semoga manfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan, ada